This is Stock. Kita sekarang hari ini mau bahas saham-saham yang direkomendasi buy sama Ajaib Securities. Ada dua grup ya. Satu berdasarkan margin trading pilihan, yaitu ASII, TPIA, dan SIDO. Ini ada kolom buy, ada kolom target price dan stop loss-nya. Grup berikutnya adalah berdasarkan Alseta Technical, JPFA, Kino, Tebik, sama Imas. Oke. Kita mau lihat perhitungannya sedikit di sini. Nah, kita lihat perhitungannya. Ya, kalau sekuritas kan pendek-pendek ya, mainnya trading ya. Profit 4%, cuma 3 sampai 4% lah. Kalau loss-nya juga 2 sampai 3%. Nah, ini kalau kita dapat saham bagus terus kita trading kan sayang. Yang bagus buy and hold kalau memang secara fundamental bagus. Jadi harus tahu cara menghitung nilai wajarnya gitu. Nah, kita sekarang akan menggunakan metode analisa fundamental versinya Benjamin Graham. Nah, dia itu kita lihat pakai bukunya Security Analysis dan Intelligent Investor, buku pegangannya Warren Buffett. Sekarang bisa Anda download di Google Play Store aplikasinya, aplikasi penghitung nilai wajar. Oke, saya coba ya. Kita lihat dulu deh harganya lah. ASII pertama. ASII memang lagi turun. Kalau lihat dari situ kan bisa sampai 7.700, malah sampai 9.350. Nah, ini kan lagi bearish, lagi turun ya. Dari sempat di level 7.500, sekarang turun ke di bawah 6.000. Nah, ini kita lihat di analisa fundamentalnya. Oke, kita lihat Google Play Store. Kita ketik isi stok, kita review, terus kita open. Nah, kita buka bendera Indonesia. Ada 788 saham yang Anda bisa bandingkan closing price atau nilai harga pasarnya closing hari kemarin, terus dibandingkan dengan nilai wajar tertinggi dan terendah. Kalau di technical itu kita kenal namanya support and resistance. Terus kita buka Astra International dulu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, dia Astra itu punya potensial upside-nya 59 sampai 99. Karena dari 6.100 bisa sampai ke level 9.700 sampai 12.000. Berarti ya antara 50 sampai 90% lah, katakan gitu. Kita buka detail financial reportnya dan financial ratio. Ini sudah laporan yang paling up to date di Q1 berakhir 31 Maret 2022. Growth-nya 5,158. Kita lihat return on equity-nya berarti itu kan baru 3 bulan kali 4. Jadi 16 lebih lah, 16,4 lah. Debt to equity-nya di bawah 1 bagus, profit margin-nya 13 lumayan. Working capital-nya juga bagus di sini. Jadi kalau kita lihat di sini sebetulnya hariannya, kalau kita hariannya memang turun terus. Ini turun terus, sebetulnya time to buy. Kalau dia di 7.000, di level 7.000-an, dia sebetulnya masih ada upside. Oke, di sini Anda kurang optimis lah dengan growth 5,18. Anda bisa menggunakan fasilitas membership premium member dengan mendapatkan feature forecast simulator, best stock selection, dan menghitung saham yang mau akan IPO nilai wajarnya. Oke, forecast simulator. Anda bilang growth-nya 4 lah. Berapa nilai wajarnya? Ke 8.600. Kalau Anda robah menjadi 3, jadi 8.500 ke 7.700, ya sekitar situ gitu. Jadi
karena dia punya upside yang bagus, aset yang tebal, sekitar 50-90, ya menurut fundamental Anda jangan buy and hold, jangan buy and sell. Sell-nya tuh nanti waktu sampai mencapai intrinsic value-nya gitu. Oke, terus kita lihat saham apa lagi gitu. Saham TPIA baru SIDO. TPIA. TPIA. Nah, ini nggak ada upside-nya nih di sini, cuma perbandingannya tuh harganya jauh lebih tinggi, malah bisa 3 kali lipat itu, atau nilai wajarnya cuma 40% dari closing price-nya gitu kan. Kita buka TPIA, laporan keuangan tahunan tahun lalu, return on equity kecil, marginnya 2% aja nggak nyampe. Nah, di sini yang nggak menarik ya, productivity berarti rendah. Sekarang SIDO, kita cari SIDO. Ini juga nggak ada upside, upside nggak ada, downside-nya bisa 40% lebih. Kita buka di sini SIDO. Q4 growth-nya 2,2, return on equity bagus, profit margin-nya bagus, debt to equity bagus. Nah, Anda bilang 2,4 nggak bagus lah, terlalu pesimis. Kita rubah jadi 5 atau 6. Berapa dia? Mendekati, tapi harganya masih terlalu tinggi. Kalau Anda taruh 10 kan terlalu optimis. Masa Anda taruh 10 di sini? Terlalu optimis kalau menurut kami. Tapi tetap upside-nya belum ada juga, udah 10%. Oke, kita lihat saham lain yang dari sisi yang diusulkan recommend to buy dengan alasan teknikal. JPFA. Coba kita lihat harganya dulu, JPFA. Ini kan saham yang mau ngirim ayam ke Singapura, 14.55 ya. JPFA. Upside-nya itu ada nih 30% sampai 2 kali lipat. Kita buka. Dengan pertumbuhan di 5,2, return on equity-nya 47, berarti ini sekitar 18 ya. Profit margin-nya kecil sih, cuma 5,2. Debt equity-nya nggak terlalu bagus. Nah, ini kalau Anda mau pakai forecast simulator, ini growth-nya Anda mau 2%. Ya, kalau 2% itu upside-nya ada 2.850, tapi bisa turun sekitar berapa itu ya, sekitar 115 perak. Oke. Nah, sekarang kita lihat lagi saham apa lagi? Saham Kino kita lihat harganya. Kino. Oke. Lagi turunnya luar biasa, dari 5.200 turun ke 2.700. Kino. Kita lihat Kino. Nggak ada upside. Ini harganya akan kita prediksi turun terus ini, kecuali ada investor ini yang memainkan ya. Sekarang return on equity kecil sekali, debt to equity-nya di atas 1 sedikit, profit margin cuma 2,5%, tipis, nggak terlalu menarik lah Kino lah. Tadi JPFA lumayan, sekarang Tebik dan Imas. Tebik naik terus tuh ya, coba kita lihat valuasi ya Tebik. Power bersama, nggak ada upside-nya, terlalu tinggi harganya udah. Habis itu nih jumlah utangnya pasti tinggi banget. Kenapa jomblang yang satu negatif ya? Karena di sini lihat current asetnya 1,4 triliun. Tapi untuk nutup
8,5 triliun apa 8,4 triliun ini udah nggak mungkin tuh defisitnya sampai 7 triliun tuh atau 6,9 triliun. Ditambah lagi utang 23,5 triliun. Waduh, tambah parah dia. Nggak bisa, kita skip lah. IMAS, kita lihat IMAS. Nah, 760 tapi turun dari 1685. IMAS. Waduh, nggak bisa dianalisa IMAS nih. Kenapa nih? Kita lihat nih, parah IMAS nih. Net current assets 18 triliun, tapi dia harus nutup 26,5 triliun, kan berarti defisit modal kerjanya sampai berapa tuh? Sampai 8 triliun. Sampai 8 triliun. Nah, apalagi ditambah 11,6 triliun. Lebih parah lagi. Ya, free cash flow-nya juga minim sekali, cuma 43 miliar gitu. Oke, para pemirsa, jadi hikmahnya atau pesannya, takeaway-nya adalah kalau Anda memang pemain teknikal, ya trading aja short term. Di sini nggak ada yang mungkin yang kalau mau main panjang ya ASI sama JPF aja. Yang lain sih main pendek semua. Apalagi yang tadi saya sampaikan angka valuasi sampai negatif. Itu berarti pendek sekali gitu. Jangka panjang short term sekali. Oke, para pemirsa, kita jumpa lagi di lain waktu.